Saat membeli Pixar, Disney sedang kesulitan untuk mengulangi kembali kesuksesan film-film yang mereka buat di tahun 90-an, termasuk The Lion King, Aladdin, dan Pocahontas. Edwin Catmull, CTO sekaligus Presiden Pixar saat itu, dalam sebuah wawancara di The Lang and O'Leary Exchange BBC TV menyampaikan, Disney Animation mengalami demoralisasi sebagai sebuah perusahaan. Mereka percaya bahwa mereka telah gagal sebagai sebuah perusahaan dan mereka mengetahuinya. Sejak pembelian itu, Disney Animation memiliki serangkaian hits, termasuk Tangled, film terbesarnya sejak The Lion King dan Frozen, bahkan melewati box office dari Toy Story 3. Prinsip-prinsip yang telah dijalankan di Pixar diterapkan di Disney, termasuk penciptaan brain trust untuk memajukan ide-ide inovatif dan menciptakan budaya kerja yang berterus terang. Menurut Edwin Catmull lagi, dibutuhkan waktu 2 tahun untuk membuatnya meresap. Mengatakan saja tidak cukup. Anda harus benar-benar menjalaninya. The Walt Disney Company didirikan pada 16 Oktober 1923 oleh Walt Disney dan Roy Disney. Disney merupakan salah satu perusahaan media dan hiburan terbesar di dunia. Mereka memiliki 11 taman hiburan dan beberapa jaringan televisi, termasuk ABC, American Broadcasting Company. Disney mulai membuat film pertama mereka di tahun 1930-an. Film-film tersebut diantaranya adalah Snow White, Bambi, dan Pinocchio. Film-film klasik mereka merupakan adaptasi animasi dari dongeng anak-anak. Pixar disetup oleh John Lasseter dan George Lucas. Pada awalnya, Pixar merupakan divisi komputer grafis dari perusahaan pembuat film George Lucas yang bernama Lucasfilm Limited. Pada tahun 1986, Steve Jobs membeli divisi komputer grafis tersebut dari Lucasfilm Limited seharga 10 juta US dollar dan kemudian menjadikannya sebagai perusahaan independen bersama Edwin Catmull. Pada 22 November 1995, Pixar berhasil menggemparkan dunia dengan merilis film Toy Story. Film ini menjadi film paling laris di tahun 1995 dengan pendapatan 362 juta US dollar. Pada 1 Oktober 2005, Bob Iger menggantikan Michael Eisner sebagai CEO Disney. Pada saat baru menjabat sebagai CEO, di hadapan para investor, Bob Iger menyampaikan bahwa di bawah arahannya, Disney akan disiplin dalam hal pendekatannya terhadap akuisisi, dalam hal mencari peluang untuk membantu bisnis beradaptasi, bukan sekedar berkembang demi ekspansi. Kemudian Bob Iger berusaha untuk memperbaiki kerusakan hubungan dengan Steve Jobs yang timbul pada masa jabatan CEO sebelumnya, Michael Eisner. Salah satu langkah terbesarnya adalah dengan menempatkan acara Disney pada iTunes dan mengizinkannya untuk ditampilkan di layar video iPod. Saya ingin memberikan sinyal kepada Steve Jobs bahwa mungkin ada cara berbeda untuk berbisnis dengan Disney di masa mendatang, kata Iger. Hal itu akhirnya mengantarkan pada ide yang lebih berani, membeli Pixar. Bob Iger ingat bahwa ia berkeringat ketika membuat tawaran pertama kepada Steve Jobs melalui sambungan telepon. Berpikir bahwa ia akan ditolak mentah-mentah. Kemudian keduanya sepakat untuk bertemu di markas Apple di California untuk membahas ide tersebut. Pada 4 November 2005,
Disney merilis Chicken Little, film pertama perusahaan dengan animasi 3D. Sayangnya, film ini jeblok di pasaran. Kemudian pada 23 Januari 2006, Disney mengumumkan akan membeli Pixar dalam transaksi semua saham senilai 7,4 miliar US dollar. Steve Jobs yang merupakan CEO dari Pixar dan memiliki 50,1% saham kemudian beralih sebagai dewan direksi Disney dan menjadi pemegang saham individu terbesar dengan 7% saham. Saya bangga dengan banyak keputusan yang dibuat, kata Bob Iger dalam sebuah wawancara di Squawk on the Street dengan David Faber dari CNBC. Tentu saja, akuisisi Pixar karena itu yang pertama. Dan itu menempatkan kami di jalur untuk mencapai apa yang ingin saya capai, yaitu skala dalam hal mendongeng. Itu mungkin yang terbaik. Apa yang saya ingin lakukan lebih dari apapun adalah saya ingin mengirim sinyal kepada semua orang di Disney bahwa ini adalah hari baru, bahwa kami lebih berpikiran terbuka tentang ekspansi, khususnya tentang kemitraan, kata Bob Iger. Kreativitas itu adalah strategi terpenting bagi perusahaan, dan Pixar pada saat itu mencontohkan penceritaan asli dan kualitas serta kreativitas dalam bentuk tertingginya. Disney pernah bekerja sama dengan Pixar. Disney mensupport keuangan dan distribusi dari beberapa film, seperti Toy Story, Monster Inc., dan Finding Nemo. Bob Iger melihatnya sebagai perusahaan yang penuh dengan kreativitas dan inovasi yang dapat ia gunakan untuk merevitalisasi animasi Disney. Glenn Keane, animator karakter di Walt Disney Animation Studios, yang bertanggung jawab menganimasikan karakter utama di beberapa film layar lebar seperti Little Mermaid, Beauty and the Beast, Aladdin, Pocahontas, menjelaskan perbedaan antara Pixar dan Disney dengan sangat baik. Ada perbedaan antara Pixar dan Disney. Jika Anda menjadikan Pixar sebagai frase, itu akan menjadi, bukankah itu keren jika, seperti jika seorang anak melihat mainan mereka. Bagaimana jika mainan itu bisa berbicara? Semua film mereka seperti ini. Jika Anda menjadikan film Disney itu menjadi frase, maka akan menjadi pada suatu waktu. Film-film Pixar adalah film dengan cerita orisinil yang selalu bertanya, wouldn't it be cool if? Bukankah keren jika? Seperti Toy Story, bagaimana jika mainan bisa bicara? Seperti Monster Inc., bagaimana jika ada monster di kloset Anda? Seperti Inside Out, bagaimana jika ada emosi antropomorfik di dalam kepala Anda? Sedangkan Disney, Once Upon a Time, pada suatu waktu, karena didasarkan pada dongeng, buku, tokoh sejarah. Contohnya Snow White, didasarkan pada dongeng Jerman abad ke-19, atau Little Mermaid, yang didasarkan pada novel tulisan Hans Christian Andersen pada tahun 1837. Pixar memiliki budaya mengambil risiko, memungkinkan orang-orang kreatif mencoba hal-hal baru meski gagal, selama mereka terus belajar dari kegagalan mereka. Dalam bukunya Creativity Inc., Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration, Edwin Catmull menjelaskan bagaimana budaya Pixar bertahan di Disney Animation dan mengubah perusahaan dari dalam. Dua di antaranya antara lain: yang pertama, budaya saling mendukung di setiap tingkatan, setiap level. Menurut Edwin Catmull, salah satu budaya yang terpenting dari Pixar adalah saling mendukung di semua tingkatan. Dan ini yang katanya membedakan Pixar dibanding studio lainnya.
Jadi semuanya betul-betul mendukung. Semuanya berinvestasi penuh dalam membantu orang lain untuk menghasilkan yang terbaik. Mereka betul-betul merasa bahwa semua itu untuk satu dan satu untuk semua. Kebiasaan untuk menceritakan progres pekerjaan. Menurut Edwin Catmull, ada beberapa manfaat. Yang pertama, saat orang bisa mengatasi rasa malu saat menceritakan progres pekerjaan yang masih berlangsung, maka ia akan menjadi lebih kreatif. Yang kedua, direktur atau pemimpin kreatif yang memandu jalannya peninjauan dapat mengkomunikasikan hal-hal yang penting pada seluruh tim secara bersamaan, pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, orang-orang bisa saling belajar dan saling menginspirasi. Sepotong animasi yang sangat kreatif dari seseorang dapat memacu orang lain untuk meningkatkan pekerjaan mereka. Yang keempat, karena setiap orang ingin memastikan bahwa pekerjaan mereka baik sebelum ditunjukkan kepada orang lain, hal ini akan menghindarkan terjadinya perbaikan di akhir dan hal-hal sia-sia lainnya. Setelah selesai. Dan filosofi wouldn't it be cool if, bukankah keren jika dipraktekkan akan sangat bermanfaat baik itu karyawan dan perusahaan. Sebagai contoh, di sebuah perusahaan yang ada proses pengecatan, bukankah akan keren jika proses pengecatan yang penuh dengan zat-zat yang cukup berbahaya bagi paru-paru, cat, solvent, dilakukan oleh bukan orang? Terpikir robotik, otomasi. Kemudian melihat ada proses di mana ada barang yang cukup berat untuk diangkat, risiko menimbulkan cedera. Bagaimana jika proses pengangkatan barang tersebut bukan oleh orang? Timbul ide otomasi, robotik. Kemudian misalnya ada produksi part yang sangat kecil untuk diperiksa secara visual menggunakan mata. Mata jadi cepat lelah. Sering terjadi NG, barang yang tidak bagus lolos, terkirim pada customer. Bagaimana jika pemeriksaan visual barang tersebut dilakukan oleh bukan mata manusia? Terpikirlah kamera untuk memeriksa. Kemudian ada proses memindahkan barang yang cukup berat, misalnya dari pos kerja 1 ke pos kerja 2. Bagaimana jika proses pemindahan barang dari pos area 1 ke area 2 tidak dilakukan oleh manusia? Terpikirlah Autonomous Guided Vehicle atau yang sekarang dikenal sebagai AGV. Bila Sobat dan Malik menerapkan wouldn't it be cool if dalam kehidupan kerja sehari-hari, niscaya prestasi kerja Sobat dan Malik akan meningkat, berpeluang untuk dinilai baik oleh atasan, berpeluang untuk meningkatkan kontribusi kepada perusahaan, sehingga peluang untuk dipromosikan karirnya, untuk mendapatkan kenaikan gaji, meningkat juga. Dari sisi perusahaan, produktivitas bisa meningkat, terjadi efisiensi, ada cost saving. Jadi income-nya naik, sehingga peluang untuk membagikan bonus kepada karyawan meningkat juga. Itu adalah manfaat jika menerapkan filosofi wouldn't it be cool if, bukankah keren
jika. Nah, demikianlah pembahasan kali ini tentang bagaimana budaya kerja dari Pixar dapat membantu meningkatkan performa kerja dari Sobat Den Malik. Bila Sobat Den Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Den Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Den Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!